Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Bu Lina dalam pembelajaran tematik kelas 3. Hari ini masih membahas tema 3 benda di sekitarku dan subtema 2 wujud benda. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak materinya bersama-sama. Wujud adalah isi dari suatu benda atau zat. Jika kita menyentuh atau memegang suatu benda, maka kita akan merasakan bentuk dan wujudnya. Jenis-jenis wujud benda ada 3. Teman-teman tahu tidak apa aja? Iya betul. Yang pertama, padat. Yang kedua, cair. Yang ketiga, gas. Benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Berdasarkan kekerasan dan kelenturannya, benda padat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, benda padat yang keras dan berat. Contohnya, besi dan batu bara. Yang kedua, benda padat yang keras dan ringan. Contohnya, kapas, kain, dan batu apung. Yang ketiga, benda padat yang lunak. Contohnya, kasur, busa, dan karet. Ciri-ciri benda padat yaitu bentuk dan volumenya tetap, menempati ruang dan memiliki berat, dapat dirubah dengan cara tertentu. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan bentuk sesuai tempat yang didiaminya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ciri-ciri benda cair yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Yang kedua, permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Yang ketiga, meresap melalui celah-celah yang kecil. Keempat, memiliki berat. Kelima, menekan ke segala arah. Keenam, dapat larut ke segala arah. Ketujuh, dapat melarutkan segala zat. Ciri-ciri benda cair dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, prinsip zat cair yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah biasanya dipakai untuk mengalirkan air dari toren rumah ke bak mandi yang ada di bawah. Seperti prinsip yang dapat melarutkan beberapa zat, yaitu pada zat padat dapat dilarutkan oleh zat cair seperti gula dan garam. Zat yang dilarutkan disebut zat larut. Zat yang melarutkan disebut pelarut. Campuran 2 atau lebih zat yang sama disebut larutan. Zat cair yang meresap melalui celah-celah kecil dapat dimanfaatkan pada saat pemakaian lampu minyak dan kompor minyak. Permukaan zat cair yang selalu mendatar dimanfaatkan oleh tukang bangunan untuk mengukur ketinggian yang sama, seperti pemasangan ubin, batu bata, dan lain-lain. Contoh benda cair yaitu air sumur, susu sapi, sari jeruk, sirup, sabun cuci piring, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gas. Benda gas adalah suatu benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Ciri-ciri benda gas. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah sesuai dengan bentuk atau volume tempatnya. Yang kedua, memberikan tekanan ke segala arah dan mempunyai berat. Yang ketiga, tidak dapat terlihat dengan kasat mata tetapi bisa dirasakan. Contoh benda gas yang pertama uap air, kedua uap knalpot motor, ketiga asap pembakaran, keempat pakaian yang kering setelah dijemur, dan kelima angin dari kipas angin. Apa arti dari gotong royong? Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong itu merupakan salah satu wujud dari kegiatan tolong-menolong di masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, gotong royong itu perlu dilakukan untuk kepentingan kita bersama. Gotong royong itu bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Contoh gotong royong di rumah misalnya saat membersihkan rumah, ada yang membersihkan jendela, ada yang membersihkan debu, ada yang menyapu, dan lain sebagainya. Nah, kalau gotong royong di sekolah, misalnya saat kerja bakti membersihkan halaman
sekolah, ada yang membersihkan sampah, ada yang menyirami tanaman, dan sebagainya. Nah, ada juga gotong royong di masyarakat. Misalnya saat ada bencana banjir, pasti itu kan biasanya lumpur, sampah itu menumpuk di jalan maupun di rumah. Nah, kemudian para warga itu bergotong royong membersihkan sampah, membersihkan lumpur agar lumpur itu tidak menjadi sarang penyakit. Gotong royong itu juga memiliki banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, menumbuhkan sikap tolong menolong kepada sesama. Jadi kita punya rasa tolong menolong. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Jadi kita bertanggung jawab atas tugas kita. Kalau kan tugasnya menyapu, ya bertanggung jawab tugasnya menyapu sampai selesai. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Kita bisa saling peduli. Saat terjadi bencana banjir itu kita peduli menolong saudara kita, menolong teman kita. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Kita bersaudara semakin erat. Yang kelima, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Kalau kita sudah bersatu, pastinya kita akan hidup rukun. Gotong royong itu sebaiknya kita dilakukan dengan sukarela dan atas kesadaran sendiri. Dan tentunya pekerjaan akan lebih ringan dan cepat selesai. Arti penting hidup sederhana. Hidup sederhana itu artinya hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Pada tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan dengan indah. Gerakan pada tari meliputi gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki. Berikut ini adalah contoh gerakan kepala. Yang pertama, gerakan menengok. Contoh yang kedua, gerakan menggeleng. Dan yang ketiga, gerakan mendongak. Contoh gerakan tangan. Pertama, gerakan merentangkan tangan. Yang kedua, gerakan melambaikan tangan. Dan yang ketiga, gerakan tangan diangkat ke atas. Gerak alam bisa kita tirukan dalam tari. Ada berbagai gerak alam yang bisa kita tiru. Misalnya, gerakan air mengalir dan gerakan angin berhembus. Gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Sedangkan gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Gerak cepat contohnya kedua telapak tangan diputar. Untuk contoh gerak lambat yaitu menggelengkan kepala. Dalam tari ada gerak tangan dan kaki. Gerak tangan dan kaki dapat dilakukan dengan kuat dan lemah. Gerak kuat dilakukan dengan sekuat tenaga dan penuh semangat. Gerak lemah dilakukan dengan pelan dan lembut. Saat menirukan kuat lemah gerakan kaki, kita bisa melakukannya secara bergantian. Kita bisa menggerakkan kaki dengan lemah dan kita juga bisa menggerakkan kaki dengan kuat. Untuk contoh menggerakkan kaki dengan kuat yaitu menghentakkan kaki. Dan untuk contoh menggerakkan kaki dengan lemah yaitu dengan cara gerak jalan di tempat. Untuk lebih jelasnya mengenai gerak dasar tari, dibaca kembali bukunya ya, halaman 52 sampai 53. Nah, sekarang mari kita bernyanyi bersama-sama lagu daerah Rasa Sayang nih. Rasa sayang, rasa sayang, sayang
Tugasnya mengerjakan uji kompetensi 2 halaman 86 sampai 87. Muatan pelajaran PPKN nomor 1 sampai 4, Bahasa Indonesia nomor 5 sampai 8, SBDP nomor 13 sampai 16 dan menyanyikan lagu daerah Maluku Rasa Sayange. Kirim dalam bentuk video ya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.